Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari Program Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan hasil muka saya menjadi pengertian belajar motorik dan belajar jarak. Langsung saja kepada belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Dawanski nomor 1 menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Meskipun tekanan belajar motorik adalah pemasangan keterampilan, bukan berarti aspek lain seperti momen kognitif dan efektif diabaikan. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari, dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Belajar motorik merupakan suatu belajar motorik merupakan hasil latihan. Kapabilitas beraksi sebagai hasil belajar motorik. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Belajar motorik merupakan suatu proses dalam psikologi kognitif. Dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya perubahan dalam organisme yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari keadaan sebelum berlatih. Duta 1998 mengumumkan bahwa proses belajar motorik dipengaruhi oleh dua macam kondisi, yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal meliputi karakteristik yang melekat pada diri seperti kepribadian, inteligensi, tipe tubuh, motivasi, atau atribut lain yang membedakan seorang dengan yang lain. Kondisi eksternal adalah suatu keadaan di luar diri belajar yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya penguasaan keterampilan motorik. Belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respon. Rantok 6 menjelaskan hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan, pengalaman, bukan karena proses kematangan dan fluktualisasi fisiologis. Kapabilitas beraksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum dapat dinyatakan tujuan belajar atau latihan adalah untuk memperkuat atau memantapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini biasanya disebut dengan istilah kebiasaan. Istilah kapabilitas penting sekali maknanya karena berimplikasi pada suatu keadaan berikut. Apabila terjadi satu kebiasaan dan kebiasaan itu kuat, keterampilan akan dapat diperagakan selama situasi yang ada mendukung. Hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Salah satu dari tujuan belajar motorik selain itu menguasai materi keterampilan yang dipelajari, juga agar keterampilan yang telah dikuasai tetap dapat dipertahankan. Karena keterbatasan kemampuan manusia, maka diperlukan latihan untuk tetap mempertahankan hasil latihan yang diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa hasil belajar itu bersifat relatif permanen, sehingga keterampilan motorik akan tetap dapat dikuasai selama yang bersangkutan tetap berlatih untuk menjaga dan mempertahankan kondisi yang telah dimiliki. Keterbatasan yang dimiliki manusia tersebut terbukti dengan munculnya teori yang menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk mengingat sangat terbatas dan makin lama makin berkurang, bahkan bisa hilang atau lupa sama sekali. 5. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. Namun dalam kenyataannya, hasil belajar tidak selalu mengarah ke perbaikan.
Perubahan perilaku sebagai hasil latihan pada seorang dapat dianggap belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif sebagai peningkatan bagi seorang pelatih dan juga sebagai suatu kemunduran bagi yang lain. Sebagai contoh, seorang peloncat indah melakukan loncatan salto ke belakang dan ketinggian 5 meter pada saat melakukan tumpuan untuk melakukan lompatan. Kaki tumpu tidak berada pada posisi yang benar sehingga sebelum mengambil awalan sudah terpeleset dengan anggota tubuh tersentuh papan loncat sehingga jatuh ke kolam dengan posisi yang tidak benar dan menyebabkan cedera. Akibat si atlet tersebut merasa takut untuk melakukan loncat indah karena pengalaman yang kurang menyenangkan. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya akselerasi negatif menurut Singer meliputi A. Pengalaman sebelumnya kurang menyenangkan. B. Intensitas latihan menurun atau terlalu tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar motorik. Faktor-faktor tersebut adalah bahan yang dipelajari, faktor lingkungan yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial, faktor instrumental baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Singer menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Faktor-faktor personal meliputi ketajaman berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial. Khusus untuk anak usia 8-9 tahun, perbedaan jenis kelamin belum banyak berpengaruh terhadap proses belajar motorik. 2. Tahapan belajar motorik. Beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahapan. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahapan-tahapan belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Rob 97 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu tahapan pembentukan rencana, tahapan latihan, tahap pelaksanaan, dan Smith mengutip pendapat Fitz dan Posner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu 1 fase kognitif, 2 fase fiksasi atau asosiasi, dan 3 fase otomatisasi. Miles 76 menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik dan keterampilan teknik olahraga. 1. Tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru, dibutuhkan informasi secara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan penerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikut. 2. Tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama. Tahap kognitif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. 3. Tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling terakhir dalam belajar motorik. Rahantok 6 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan dan berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerak
gerakan ini siswa akan dapat memproses informasi penting yang lainnya dapat menunjang tugas gerak seperti taktik bermain yang harus dilakukan. B. Belajar gerak. Pengertian belajar gerak. Konsep pembelajaran gerak merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Pengertian yang mantap dalam hal hakikat dan revisi pembelajaran gerak merupakan bantuan yang sangat berguna. Proses pembelajaran tampaknya terjadi setiap waktu, hampir dalam segala aspek yang kita kuasai sekarang semuanya terjadi karena proses belajar. Coba bayangkan kembali proses pembelajaran ketika mempelajari keterampilan mengendarai sepeda. Apakah langsung dapat mengendarai sepeda? Tidak. Karena ketika belajar mengendarai sepeda, waktu masih kecil atau pada saat sudah dewasa, kesulitan pasti timbul. Tidak otomatis dapat meluncurkan dengan mulus ketika pertama kali mencoba. Paling sedikit keseimbangannya akan, apalagi ketika Anda harus mengayuh sepeda. Hanya setelah mencoba beberapa kali, bahkan ratusan kali, barulah kemampuan terlihat nyata. Pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk bisa menampilkan gerak yang terampil. Tahapan pembelajaran gerak. Rancangan pembelajaran gerak harus disesuaikan dengan pemahaman diarahkan pada persoalan seberapa jauh mengenal keterampilan yang diajarkan. Berdasarkan pengalaman, maka tingkat kemampuan dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan pembelajaran yang menentukan bagaimana tugas dapat diberikan. Untuk kepentingan perancangan tugas, guru rancangan mengenal tahapan belajar dalam hal gerak. Berdasarkan pengenalan terhadap pengembangan gerak, pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pemahaman konsep gerak, tahap gerak, dan tahap otonom. Tahapan pemahaman konsep gerak atau kognitif. Dalam tahapan ini, tugas yang harus dipelajari benar-benar merupakan tugas baru yang harus dibuat. Misalnya tentang bagaimana berdiri dalam sikap yang baik, di mana lengan harus disiapkan atau kapan gerak harus dimulai, serta bagaimana pandangan harus diarahkan. Dalam tahap ini, masalahnya dihadapi oleh anak adalah penguasaan informasi tentang cara melakukan tugas gerak. Pertanyaannya, kapan melakukan dan apa yang harus dilihat? Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimuncul pada yang belajar keterampilan gerak yang baru dikenal. 2. Tahap gerak motor stage. Tahap berikut adalah pembelajaran gerak adalah tahapan gerak atau tahapan asosiatif. Dalam tahapan ini, masalah-masalah pemahaman sudah terpecahkan sehingga fokusnya berpindah pada pengorganisasian pada gerak yang lebih efektif untuk meningkatkan aksi pemahaman. Menguasai bentuk urutan gerak diwujudkan dalam gerak tubuh. Dalam tahapan ini, tingkatan keterampilan di tahapan pemahaman menunjukkan sikap kontrol yang terjaga. Misalnya, karena meningkatkan, ia mulai memberikan perhatian pada detail gerakan.